Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan. Saya dari angkatan 2022 kelas E. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu adalah istilah konstitusi. Yang kedua, ada pengertian konstitusi. Yang ketiga, tujuan dari adanya konstitusi. Yang keempat, ada yang namanya konstitusionalisme. Yang kelima, kedudukan dan fungsi konstitusi. Yang keenam, nilai dari konstitusi. Yang ketujuh, materi muatan konstitusi. Yang kedelapan, perubahan konstitusi. Dan yang terakhir, yang kesembilan itu ada di penafsiran konstitusi. Untuk istilah konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis yang disebut konstituer. Apa artinya konstituer? Konstituer itu artinya adalah pembentukan atau membentuk. Kenapa muncul istilah konstituer atau membentuk ini? Karena kalau kita bicara konstitusi, itu di dalamnya banyak sekali hal-hal yang tentang mengatur, membentuk, dan yang lain-lainnya. Contohnya seperti membatasi kekuasaan, mengatur negara, mengatur bagaimana negara ini dikelola, mengatur hukum yang ada di negara, dan lain-lainnya. Kita masuk ke dalam pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi adalah satu hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam konteks pengelolaan hukum dasar di negaranya masing-masing. Jadi konstitusi ini sebenarnya ibarat dasarnya dari negara ini berdiri, dasar hukumnya, dasar dari segala-galanya negara ini. Kenapa undang-undang ini dibentuk, kenapa lembaga ini dibentuk, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke dalam tujuan konstitusi. Ya, tujuan konstitusi seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya ada seperti ini. Tujuan konstitusi itu pada intinya untuk mengatur bagaimana negara kita ini berjalan ke depannya. Bagaimana dasar hukum dari negara kita ini menjadi negara yang kuat, negara yang maju, negara yang berwibawa. Itu tentu penting dari konstitusi. Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bersosialisasi dengan warga, dengan negara. Itu semuanya awal mulanya itu titik ciptanya ada di konstitusi ini. Jadi kalau konstitusi kita udah benar, kita ngatur negara yang udah benar, pasti negara kita akan menjadi negara yang benar juga. Tapi kalau dari titik awal pondasi konstitusi kita aja udah nggak benar, banyak terjadi korupsi di mana-mana, terjadinya pembunuhan di mana-mana, itu pasti kehidupan masyarakatnya udah nggak benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini ada kata ismenya di ujung yang berarti pemahaman. Kalau secara definisi, konstitusionalisme itu adalah paham yang ingin menerjemahkan pada pengertian konstitusi secara real. Jadi dia benar-benar ingin menerapkan konstitusi di dalam situ. Ya, itu gagasan oleh atas nama masyarakat. Itu dia konstitusi itu kan sangat mengedepankan rakyat, perjanjian antara rakyat dan penguasa. Jadi konstitusionalisme ini menganut, ya contohnya seperti negara kita yang menganut konstitusionalisme, di mana semuanya itu berakar dari konstitusi dan implementasinya itu berdasarkan konstitusionalisme. Selanjutnya kita bicara tentang nilai konstitusi. Mengapa sih kita ini sebenarnya harus mengetahui nilai konstitusi? Kita harus mengetahui nilai konstitusi itu karena agar kita bisa tahu untuk sejauh mana pengimplementasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sejauh mana nih konstitusi kita ini udah terlaksana atau implementasinya udah benar di masyarakat, itu udah sampai sejauh mana. Ya dari nilai konstitusi ini kita bisa melihat. Dan nilai konstitusi ini juga terbagi dari 3. Yang pertama itu ada nilai normatif. Nilai normatif ini apakah pengimplementasiannya itu sejalan atau tidak dengan undang-undang. Jadi kita melihat misalnya ada pasal A itu sejalan nggak oleh di masyarakat, itu pasalnya jalan apa enggak.
Yang kedua itu ada yang namanya nilai nominal. Nilai nominal itu ada pasal-pasal yang menghiasi saja undang-undang, tidak dapat diterjemahkan dalam bernegara. Tapi ada beberapa juga, jadi kita harus mengkaji lagi. Kalau dari nilai nominal ini ada beberapa pasal yang tidak sejalan di masyarakat. Contohnya pasal dilarang merokok saat berkendara. Itu tidak sejalan karena terlalu banyak orang yang merokok di jalan sambil berkendara daripada penegak hukumnya dari polisinya. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu ada nilai sematik. Nilai sematik ini sama sekali tidak ada implementasinya. Dia hanya menjadi etalase di undang-undang negara kita saja. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang teori muatan konstitusi. Teori muatan konstitusi ini ada 5, teman-teman. Yang pertama, teori pembagian kekuasaan. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Yang ketiga, hak dari warga negara. Yang keempat, itu ada pemilihan umum. Yang kelima itu ada prosedur perubahan konstitusi. Nah, kita akan membahas secara lebih konkret terkait dengan perubahan konstitusi. Kenapa sih konstitusi itu harus dirubah? Kenapa sih kita harus merubah konstitusi seiring dengan berjalannya waktu? Ya karena negara itu bersifatnya dinamis, bukan statis. Jadi negara atau masyarakat yang ada di dalamnya itu selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangannya waktu atau perkembangannya zaman. Jadi kayak pasal-pasal yang dari tahun 1980-an, 1970-an itu bisa tidak berlaku lagi. Yaitu kita harus mengadakan yang namanya adelum. Adelum itu adalah merubah pasal-pasal tertentu yang sudah tidak sesuai lagi nih dengan perkembangan zaman yang ada atau perkembangan tata negara kita. Jadi negara kita membutuhkan apa, kita harus mengikuti perkembangan zamannya. Kalau untuk menurut KCWR terkait dengan perubahan konstitusi itu, perubahan konstitusi itu bisa dilakukan melalui jalan penafsiran. Jadi ada beberapa penafsiran yang akan dilakukan lalu bisa dirubah. Menafsirkan pasal-pasal tertentu terhadap konstitusi. Pasal tersebut ini harus dirubah apa enggak? Pasal tersebut jalan atau tidak? Dia juga dapat dirubah menggunakan kebiasaan kita sehari-hari. Itu bisa dirubah. Konstitusi kita bisa merubah dan bisa mengikuti itu. Dan kita masuk kepada materi terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman, yaitu terkait dengan penafsiran konstitusi. Mengapa sih konstitusi itu harus ditafsirkan? Kenapa sih konstitusi itu harus dikaji lagi? Ya karena supaya kita itu tahu gitu makna sebenarnya dibalik pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi yang sudah ada. Contohnya seperti di tahun 99, tahun 2002 itu lahirlah orang-orang baru. Setiap perubahan konstitusi pasti ada resahnya masing-masing. Jadi kita harus menafsirkan nih, dari tahun 99 itu ada beberapa keresahan kita terkait dengan pasal-pasal tertentu. Ya kita harus tafsirkan, kita harus kaji ulang, kita harus pelajari kembali lalu kita rubah. Kalau untuk menurut Miller dan Howell, penafsiran konstitusi itu ada 4 poin. Yang pertama itu, setiap negara itu harus punya prinsip dan nilai politik yang ada di dalam konstitusi. Poin yang kedua, pesan inti dari konstitusi harus jelas dan otoritatif. Yang ketiga, ada sekumpulan isu yang dapat dipertentangkan di dalam konstitusi tersebut. Yang keempat, itu arah penafsiran konstitusi harus mengumpulkan seluruh rakyat. Jadi harus dibahas bersama dengan rakyat. Kenapa sih konstitusi itu perlu untuk ditafsirkan? Karena kita harus menafsirkan dulu konstitusi itu sebelum kita melakukan perubahan. Jadi kita harus flashback dulu ke belakang, kita harus mengulang dulu, kita harus mempelajari dulu apa yang sudah terjadi di beberapa tahun ke belakang ini. Baru kita bisa mengkaji, lalu kita bisa memutuskan.
agar terciptanya kehidupan kita yang lebih baik untuk kedepannya, kehidupan bermasyarakat kita yang lebih baik kedepannya. Lagi-lagi semua yang kita lakukan dengan konstitusi terkait perubahan dan lain-lain itu hanyalah semata-mata untuk kesenangan rakyat, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di antara masyarakat kita yang hidup di suatu negara tersebut. Untuk penafsiran konstitusi itu ada beberapa jenis-jenis penafsiran. Yang pertama itu penafsiran tekstual, yaitu menafsirkan maksud dari kata per kata. Yang kedua itu penafsiran doktrinal, yaitu berasal dari kata doktrin, yang artinya kita mendengarkan pendapat dari para pakar-pakar yang ada. Yang ketiga itu ada historis, penafsiran yang kita melihat dari perkembangannya histori atau sejarah. Jadi kita menafsirkan sesuatu konstitusi itu, kita melihat dari sejarahnya itu bagaimana. Lanjutan dari video sebelumnya, selanjutnya itu ada jenis penafsiran prudensial. Prudensial ini dia seperti asuransi. Jadi dia peruntungan dari pasal-pasal tertentu yang akan dipraktekkan. Jadi kita ini menafsirkan apa untungnya pasal ini dipraktekkan di kehidupan masyarakat, apa kerugiannya dan apa keuntungannya diimplementasiannya di dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis penafsiran struktural. Struktural ini dia melihat kepada lembaga-lembaga negaranya yang ada di konstitusi. Dan yang terakhir itu ada filosofi etikal dan responsif yang merujuk fokusnya itu pada aspek filosofis, moral, dan etika. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Untuk segala materi-materi dari hukum konstitusi yang telah saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak terdapat kekurangan dalam video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.